Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya. Nanti saya akan sedikit mereview yang pokok-pokok yang inti, yang di terakhir-terakhir perhitungan PPh 21. Setelah itu kita akan lanjutkan ke materi teori lainnya. Tidak banyak materi teorinya. Ya, nanti kita langsung ke latihan perhitungan PPh 21. Ya. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami ketika kita coba untuk menghitung PPh 21. Saya akan sedikit ngomongnya tidak terlalu cepat karena kemarin ada yang WA saya, Pak. Jangan cepat-cepat ya. Oke. Saya tak pelan-pelan, tidak apa-apa. Oke, saya akan share screen. Mohon izin, saya akan off-kan kamera karena biar tidak terganggu. Oke, saya kira share screen-nya sudah bisa dilihat. Saya akan sedikit mengulang berkaitan dengan perhitungan normatif PPh 21 supaya saudara ingat. Ya. Jadi nanti pada saat kita menghitung PPh 21 tidak terkendala. Ya. Yang pertama, kita akan mencoba menghitung secara normatif pegawai tetap. Ya, pegawai tetap yang masih aktif gitu ya. Nah, pertama kali yang harus kita cari adalah penghasilan brutonya, ya, penghasilan bruto berupa gaji pokok, lalu tunjangan-tunjangan ya, yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja, entah itu tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, operasional, fungsional dan sebagainya. Lalu premi-premi, ya, premi AKK, AK, asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi perlu dicermati kalau ada premi, asuransi, sharing premi dari pemberi kerja dan pegawai yang ditambahkan di penghasilan bruto adalah yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Setelah dijumlahkan, ya, totalnya berapa itu adalah penghasilan bruto. Untuk mencari penghasilan itu sebulan, penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh pegawai. Nah, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Untuk iuran, seberapapun iuran baik itu pensiun, THT, JHT yang dibayar oleh pegawai atau karyawan, seberapapun besarnya boleh dikurangkan selama pembayaran tersebut pada lembaga yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan atau pemerintah. Itu boleh dikurangkan. Ya. Setelah dikurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang dibayar oleh pegawai, ketemu penghasilan itu. Ya, ketemu penghasilan itu. Nah, lalu disetahunkan atau dikalikan 12. Nanti habis ini kita akan bahas ada beberapa penghasilan itu sebulan ini yang disetahunkan, ada yang tidak disetahunkan. Nah, karakteristiknya seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, secara normatif penghasilan itu sebulan lalu disetahunkan dulu. Setelah ketemu penghasilan itu setahun baru dikurangi PTKP. Ya, kemarin kita bahas PTKP dihitung pada awal tahun takwim, statusnya apa gitu ya. Lalu setelah dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini tolong diperhatikan, harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Ya. Lalu setelah itu dikalikan tarif pasal 17 atau Undang-Undang HPP yang kemarin ada 5 lapisan tersebut. Jadi ini secara normatif ya. Saya mereview sedikit saja supaya mengingat prosedurnya. Lalu
Berikutnya kaitannya dengan PTKP kemarin untuk wajib pajak sendiri 54 juta, lalu kalau yang bersangkutan wajib pajak itu kawin, itu diberikan tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Dan kalau punya tanggungan, ya tanggungan tambahan untuk anggota keluarga sedara semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan maksimum 3 orang, masing-masing 4.500.000. Ya, kalau ini TK, kalau ini K0, kalau ini K1, K2 sampai dengan K3. Sekali lagi penetapannya ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau tahun takvim 1 Januari. Untuk PTKP karyawati ada 3 skema. Yang pertama, kalau karyawati tersebut kawin, ya hanya untuk dirinya sendiri. Asumsinya adalah suaminya bekerja atau punya penghasilan. Kalau karyawati kawin tetapi tidak berpenghasilan suaminya dan ada keterangan, ya, ada keterangan dari pemerintah setempat atau kecamatan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan apapun, maka karyawati tersebut boleh menanggung seperti halnya kepala keluarga ya untuk dirinya sendiri, lalu untuk suaminya atau status kawinnya, lalu menanggung 3 orang maksimum. Ya. Lalu untuk karyawati tidak kawin, selain untuk dirinya sendiri, kalau dia punya tanggungan dan ada bukti, biasanya masuk dalam KK biasanya seperti. Tapi kalau secara umum begitu ada soal menanggung 2 orang, 3 orang itu bisa diterima gitu ya, tidak harus ada kakak dan seterusnya. Untuk menanggung semenda atau orang tua dari pasangan itu juga sebenarnya harus masuk ke sana ya, ada aturan-aturan. Lalu anak angkat juga harus ada bukti dari pengadilan seterusnya. Tetapi kalau untuk soal-soal ya perhitungan menanggung anak angkat dan seterusnya itu sudah dianggap boleh gitu ya. Ini untuk PTKP karyawati ya, ada 3 skema: kawin suami tidak berpenghasilan, dan tidak kawin. Ya. Ini tarifnya sesuai dengan undang-undang PPH. Ya, ada 4 tarif sebelum tahun 2022. Nah setelah tahun 2022 kita akan menggunakan yang tarif ini. Ya, sampai dengan 60 juta itu kena 5%. Selanjutnya sampai dengan 260, di atas 60 sampai dengan 250 itu kena 15%, di atas 250 sampai dengan 500 kena 25%, di atas 500 sampai dengan 5 miliar kena 30%, di atas 5 miliar kena 35%. Bila yang bersangkutan tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 20% dari tarif ini. Ya, tarifnya lebih tinggi 20%. Oke, kemarin kita juga sudah bahas tentang pegawai tetap dan pensiun berkala untuk masa ya, Januari sampai dengan November, dan juga masa pajak terakhir bulan Desember. Untuk setiap masa kecuali pajak terakhir Desember, perkiraan penghasilan itu yang akan diterima selama 1 tahun, ya, penghasilan teratur sebulan dikali 12. Ya, jadi perhitungannya dari Januari berapa, netonya kalikan 12. Ya. Dihitung, itu nanti dibayarkan, akan dipotong oleh pemberi kerja dari Januari sampai dengan bulan November. Lalu pada bulan Desember itu akan diperhitungkan lagi, dihitung lagi selama 1 tahun, lalu pajaknya berapa. Nah, setelah pajaknya ketemu berapa dalam 1 tahun itu, maka dikurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan dari Januari sampai dengan November. Nah, kekurangannya itu yang dibayarkan pada bulan Desember. Nah, nanti ada contohnya seperti itu. Jadi ini juga penting, perlu diperhatikan untuk mengetahui seberapa pajak yang harus dibayar atau dipotong oleh pemberi kerja ya, dari gaji kita untuk pembayaran pajak terakhir bulan Desember. Ya. Mungkin dari Januari sampai November pemotongnya sama, 100, 100, 100, 100 begitu ya. Tapi ketika nanti Desember dihitung lagi, totalnya berapa, dikurangi sudah dibayarkan, ya,
maka kita akan bayar terakhir bisa lebih dari 100, bisa kurang dari 100, tergantung dari hasil perhitungan pada bulan Desember atau masa terakhirnya. Oke, sekarang kita akan melihat penentuan penghasilan itu apakah disetahunkan atau tidak disetahunkan. Jadi saya katakan dihitung, lalu setelah dihitung itu disetahunkan. Tapi ada juga yang tidak disetahunkan. Kondisinya seperti apa untuk wajib pajak perhitungan PPh 21-nya yang disetahunkan? Yang disetahunkan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Itu tetap disetahunkan. Walaupun yang bersangkutan belum genap 12 bulan. Ya. Atau orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Umpamanya yang bersangkutan masuk mulai bekerja bulan Maret. Ya, Desember kan sudah lebih dari 6 bulan. Walaupun dia mulai Maret, tetapi perhitungannya itu tetap disetahunkan. Atau karyawan pindah cabang tetap disetahunkan karena nanti di cabang juga akan diperhitungkan yang sama. Ya, akan diperhitungkan yang sama sehingga berapa yang sudah dipungut, ya sudah dipotong di di cabang sebelumnya atau di pusat begitu nanti akan diperhitungkan. Ini yang disetahunkan, walaupun yang bersangkutan tidak 1 tahun penuh atau 12 bulan, tetap disetahunkan. Lalu yang tidak disetahunkan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan. Umpamanya dia mulai bekerja Agustus, ya berarti tidak disetahunkan kalikan 12, tetapi hanya dikalikan sesuai dengan jumlah bulan yang bersangkutan bekerja pada tahun tersebut. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Jadi tidak dikalikan 12, tetapi kalikan 5 bulan. Atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Ya, jadi pindah bekerja atau keluar begitu ya dari perusahaan yang sebelumnya. Kalau yang disetahunkan tadi itu pindah cabang, masih dalam satu perusahaan, masih dalam satu pemberi kerja, tetapi hanya tempatnya yang saya berbeda. Itu nanti disetahunkan, di cabangnya juga nanti akan disetahunkan, lalu yang sudah dipungut, ya dipotong di sebelumnya, cabang sebelumnya atau pusat itu berapa, akan diperhitungkan. Sedangkan kalau yang bersangkutan itu bekerja beda pemberi kerja, nah itu ya disesuaikan dengan jumlah bulan di mana dia bekerja pada tahun tersebut sebelum dia keluar. Nah ini penentuan penghasilan itu ya, untuk masa peran penghasilan kurang dari 12 bulan yang harus disetahunkan dan tidak disetahunkan atau disesuaikan dengan jumlah bulan yang bersangkutan menerima penghasilan pada tahun tersebut. Ya, tadi sekali lagi yang tidak disetahunkan itu wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja sehingga dia tidak bekerja penuh 12 bulan. Ya, hanya beberapa bulan saja di tahun tersebut, maka jumlah penghasilan itu untuk perhitungan tahun tersebut disesuaikan dengan jumlah bulan di mana dia bekerja atau mendapatkan penghasilan. Ya, berbeda yang disetahunkan, ya, walaupun dia tidak 12 bulan atau baru 8 bulan, mamanya tetap perhitungannya tetap dikalikan 12 atau disetahunkan. Nah, ini tolong diperhatikan, jadi nanti kalau ada soal-soal yang seperti ini dicermati status dari pegawai tersebut. Ya, Pak A bekerja bla 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 bla. Nah, itu tolong diperhatikan. Mana ini kategorinya masuk ke yang harus disetahunkan atau yang tidak disetahunkan. Sesuaikan dengan bulan di mana karyawan atau pegawai tersebut bekerja di dalam tahun tersebut. Nah, ini tadi review saja. Ya, tadi yang saya review sudah ini saya review. Sekarang saya akan mereview kaitannya dengan penerimaan pensiun. Prosedurnya sama, hanya itemnya nanti berbeda. Untuk bruto pensiun adalah uang pensiun berkala yang diterima oleh pensiunan tersebut adalah brutonya. Lalu dikurangi dengan, nah di sini perbedaannya biaya pensiun.
kalau yang masih bekerja itu biaya jabatan, kalau sudah pensiun namanya biaya pensiun fasilitas yang diberikan. Ya. 5% dari bruto, yaitu uang pensiun berkalanya, maksimum 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Ya, 200.000 per bulan, ini yang bisa digunakan untuk pengurang. Ya. Jadi tolong diperhatikan juga, kalau masih bekerja ini nanti ada iuran pensiun, ya, jumlahnya tidak ada batasannya, berapapun yang dibayarkan oleh pegawai, itu boleh dikurangkan, tetapi kalau sudah pensiun namanya biaya pensiun. Ya, besarnya 5% dari bruto, ada maksimumnya 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Lalu setelah itu, jadi penghasilan itu lalu disetahunkan, lalu dikurangi PTKP yang bersangkutan, masuk penghasilan kena pajak, diperhatikan, dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah, lalu dikalikan tarifnya. Nah, ini review untuk pensiun tadi, pegawai tetap sudah, pensiun sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk latihan, kita cermati latihannya. Perhitungan PP 21 atas pegawai tetap, ya, pegawai tetap dan atas penghasilan teratur ya dari gaji. Contoh, Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak. Nah, berarti statusnya menikah tanpa anak, K0 begitu ya. Memperoleh gaji sebulan 8 juta. Gaji pokoknya 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS, tenaga kerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja, jumlah masing-masing adalah 0,5% dan 0,3% dari gaji. Ya, sebenarnya untuk persentase ini ada aturannya, ya disesuaikan dengan aturan yang ada sekarang berapa persen sesuai dengan ketentuan program BPJS. Asumsi ini sudah benar gitu ya, karena nanti setiap tahun mungkin akan ada perubahan tergantung dari kebijakan BPJS. Nah, premi pemberi kerja jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Kecelakaan kerja 0,5% dan premi jaminan kematian 0,3% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Eko atau pegawai atau karyawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Jadi ada sharing premi untuk jaminan hari tua, perusahaan membayar 3,7%, sedangkan karyawan membayar 2%. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 300.000. Ya, jadi perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk karyawannya sebesar 300.000. Sedangkan karyawan tersebut, Bambang Eko, membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pada bulan April 2022, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji, jadi tidak ada pembayaran yang tidak teratur, ya, hanya menerima penghasilan dari gaji yang teratur atau penghasilan tetap teratur. Nah, perhitungan PPh 21 untuk bulan April 2002 adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat, ya, kecil sekali, tapi saya berharap bisa kelihatan. Ya. Gajinya 8 juta, lalu premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian, karena ini dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan, maka digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Besarnya berapa? 0,5 dikalikan gajinya 8.400.000, lalu yang premi kematian 0,3 kalikan 8 juta gajinya ketemu 24.000. Total penghasilan brutonya adalah 8.064.000. Lalu dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Apa saja? Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimum 500.000 per bulan. Nah, di sini 8.064.000 kalikan 5%, ketemu 403.200. Ini belum lebih dari
belum lebih dari 500 sehingga boleh dikurangkan seluruhnya. Ya. Lalu iuran JHT 2% kalikan 8 juta ketemu 160. Lalu iuran pensiun yang dibayar oleh pegawai sendiri sebesar 200. Sehingga total pengurangnya adalah 763.200. Ya, jadi tolong saudara-saudara nanti juga ikut pegang kalkulator, hitung kalau nanti ada perhitungan yang keliru nanti bisa dicermati ya. Kalau ada yang keliru tahu berarti memperhatikan. Ya. Sehingga penghasilan itu, penghasilan bruto dikurangi pengurangnya yang diperkenankan menjadi Rp7.300.800. Ini adalah penghasilan itu sebulan. Lalu disetahunkan, kalikan 12, ketemu 87.609.600. PTKP K0 wajib pajak tersebut kawin tanpa tanggungan, berarti K0 sebesar 58.500. Berasal dari 54 juta ditambah 4.500.000 yang bersangkutan kawin. Penghasilan itu setahun dikurangi PTKP, ketemu PKP. 29.109.600 rupiah. Nah, ini di sini PKP-nya diperhatikan ada angka 600 di belakang di sini. Kalau ketemu seperti ini harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Ke bawah dalam ribuan penuh menjadi 29.109.600-nya hilang. Ke bawah artinya kalau di sini 6 tidak naik jadi 10 tetapi tetap hilang. Di sini 9 pun tetap hilang. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Setelah ketemu PKP dalam 1 tahun, lalu dikalikan tarifnya. Karena di sini masih di bawah 60 juta, maka tarifnya hanya kena 5%. 5% kalikan 29.109.109.000 ketemu 1.455.450. Ini setahun. Ya, setahun. Kalau ternyata yang bersangkutan tidak punya NPWP, nah ini berarti kalikan 120%. Atau 5 kali lebih tinggi 20% atau 6% kalikan ini ketemu berapa. Atau 5% kalikan ini kalikan 120% nanti ketemunya berapa. Itu kalau tidak punya NPWP. Ya, tapi kalau asumsi ini sudah punya NPWP. Jadi penghasilan yang dipotong pajak dalam 1 tahunnya PPh-nya adalah 1.455.450. Sebulannya bagi 12 ketemu 121.288. Jadi yang bersangkutan pada bulan April akan dipotong gajinya 8 juta dikurangi dengan PPh sebesar 121.288. Oke, ini perhitungan dari soal kasus seperti ini ya. Kalau ditanyakan perhitungan PPh 21 ini sudah benar. Nah, ini sudah benar. Tapi kalau di sini ditanyakan, 1, berapa penghasilan bruto, berapa penghasilan itu, berapa PPh-nya. Nah, setelah ngitung ini, di sini baru jawab penghasilan brutonya adalah 8.064.000, penghasilan itunya adalah 7.300.800 rupiah, PPh-nya adalah 121.288. Ya, tapi kalau hanya hitunglah PPh-nya berarti ini sudah benar. Nah, ini logika-logika menjawab soal esai seperti itu. Ya, biasanya kalau lebih lengkap lagi ya diketahui gajinya sekian, premi-premi dan seterusnya baru dihitung, setelah itu dijawab. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi pemberi soal atau yang nanti akan koreksi langsung akan melihat jawaban soalnya, tidak hanya melihat perhitungannya. Oke. Sekarang kita lihat contoh kasus yang kedua. Kurniawan, TK atau tidak kawin atau bujangan, tidak punya tanggungan, pegawai pada perusahaan PT Buana
memperoleh gaji sebulan 5 juta. Pada bulan April 2022, Kurniawan memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan menerima THR sebesar 5 juta. Setiap bulan, Kurniawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar 60.000. Hitung PPh 21 masa April 2022. Nah, karena di sini ada penghasilan ya, yang diterima setahun sekali, yaitu THR, maka nanti ada 2 kali perhitungan. Pertama, kita akan menghitung berapa PPh atas gajinya dulu, dan yang kedua, berapa PPh atas THR-nya. Nah, kita lihat gaji setahun, ya, kita ngitung gajinya dulu sebelum dapat THR. Gaji setahun 12 bulan kalikan 5 juta, ketemu 60 juta. Lalu pengurangnya adalah biaya jabatan 5% dari 60 juta, 3 juta. Iuran pensiun sebulannya 60 kali 12 atau setahunkan 720.000, ketemu 3.720.000. Penghasilan bruto dikurangi pengurangnya, ketemu penghasilan neto setahun 56.280.000. PTKP untuk wajib pajak sendiri karena yang bersangkutan bujangan atau tidak kawin 54 juta sehingga penghasilan kena pajak setahun 2.280.000. Kalikan tarif 5% karena masih di bawah 60 juta, ketemu 114.000. Ini perhitungan yang pertama untuk menghitung berapa PPh atas gajinya dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat perhitungan kedua ketika bulan April menerima THR. Nah, THR di sini atau bonus, ya, pokoknya yang diberikan pada pegawai atau karyawan setahun sekali. Ya, jadi bonus tahunan atau THR, ya, rata-rata THR setahun sekali, ya, karena hari rayanya itu setahun sekali. Ya, pernah dulu kejadian tahun berapa itu 2 kali Idul Fitri gitu ya, dari Desember dan Januari itu pernah ada 2 kali karena mundur berapa hari, 11 hari atau berapa begitu. Jadi pernah dalam 1 tahun ada 2 kali hari raya begitu ya. Itu pengecualian ya. Oke, sekarang kita lihat bulan April ya, pada saat yang bersangkutan pada ini menerima THR, kita hitung kembali. Jadi ada 2 kali perhitungan. Perhitungan pada saat menerima THR. Gaji setahun sama, ya, 5 juta kalikan 12, plus ditambah THR-nya. Karena dia diterima setahun sekali, langsung ditambahkan sebagai penambah penghasilan bruto. Sehingga totalnya adalah 65 juta. Ya, 65 juta penghasilan bruto selama 1 tahun. Lalu karena sudah disetahunkan, maka pengurangnya adalah pengurang biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimum 6 juta. Nah, karena di sini jumlahnya 3.250 belum lebih dari 6 juta, maka semuanya boleh dikurangkan. Ditambah dengan iuran pensiun 60.000 kali 12 720, sehingga pengurangnya adalah 3.970. Penghasilan bruto dikurangi pengurangnya menjadi penghasilan itu setahun, ketemu 61.030.000 rupiah. Ini adalah penghasilan itu setahun atas gaji dan THR. Nah, istilahnya seperti itu. Lalu penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri 54 juta, sehingga penghasilan kena pajak setahun 7.030.000 rupiah. Kalikan tarif 5%, ketemu 351.500. Ini adalah PPh atas gaji dan PTHR atau bonus yang diberikan 1 tahun sekali. Nah, jadi THR dan bonus totalnya 351.500. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sih PPh atas THR-nya saja. Caranya adalah PPh atas THR dan gaji atau gaji dan THR 351.500 ini
dikurangi dengan PPh atas gajinya saja yang dihitung pertama tadi. Ya, sini 114 ini. Ya. 114 ketemu 237.500. Ini adalah PPh atas THR. Atas THR. Ya. Jadi yang dipotong pada bulan Agustus adalah selain PPh atas gaji pada bulan tersebut, pada pada April tersebut, ditambah dengan PPh atas THR-nya. Lalu untuk PPh atas gaji pada bulan April berapa? Ya ini 114 ini setahun bagi 12 ketemu 9.500. Berarti bulan April gajinya itu dipotong PPh atas gaji 9.500 ditambah dengan PPh atas THR-nya 237.500. Sehingga pada bulan April gajinya dipotong sebesar 247.000. Jadi bulan April gajinya 5 juta ditambah dengan THR 5 juta, tapi dipotong sebesar 247.000. Ya, yang tadinya 5 juta, Januari, Februari, Maret hanya gajinya 5 juta dipotong 9.500. Ya. Pada bulan April karena menerima THR dikurangi atau dipotong sebesar 247.000. Nah, ini perhitungan untuk karyawan yang menerima penghasilan. Selain itu, dia juga menerima penghasilan yang tidak teratur, yang diterima setahun sekali. Ya, bisa THR, bisa bonus tahunan, gitu ya. Jadi kasusnya seperti itu. Cara menghitungnya 2 kali. Pertama, ngitung PPh-nya dulu, ya, setahun. Lalu dihitung yang kedua, PPh atas gaji dan THR atau bonus tahunnya. Ya, nanti baru dicari PPh atas THR-nya saja berapa, ditambah dengan PPh gaji bulan tersebut, itu yang dipotong pada bulan yang bersangkutan. Nah, ini untuk perhitungan PPh 21 kita sudah tadi yang normatif, yang yang biasa begitu ya. Sekarang kita sudah masuk ke materi di mana perhitungan PPh-nya harus 2 kali menghitung. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat pada masa terakhir, pada masa bulan Desember. Nah, pada masa bulan Desember itu kita langsung setahunkan. Jadi yang dihitung pada bulan Januari itu digunakan untuk membayar PPh atas bulan Januari sampai dengan bulan November. Sedangkan bulan Desember kita hitung lagi. Kita hitung lagi di sini. Contohnya adalah Pak Sajat K2, jadi status kawin, punya 2 tanggungan. Pegawai perusahaan PT Santosa memperoleh penghasilan setahun sebagai berikut. Gaji pokoknya 96 juta dalam 1 tahun. Ya. Lalu dia juga mendapatkan tunjangan sebesar 24 juta dalam 1 tahun. JKM dibayar pemberi kerja 720, BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja adalah 1.320. Iuran THT dibayar karyawan 1.080.000. PPh yang sudah dipotong Januari sampai dengan November 1.581.900. Nah, ini ngitungnya pada bulan Januari. Ya, Januari dari hitung Januari dipotong berapa sampai dengan November. Ini di total sudah dibayarkan sebesar 1.581.900. Nah, ini sudah given langsung. Kalau tidak ada ini berarti sudah harus ngitung pada bulan Januari berapa, gitu ya. Oke. Nah, di sini gaji pokok setahunnya 96 juta. Tunjangan 24 juta, asuransi 2.040.000, total penghasilan brutonya 122.040.000 ini setahun. Ya. Dikurangi biaya jabatan karena ini dikalikan 5% sudah di atas 6 juta, maksimum yang boleh dikurang hanya 6 juta. Ditambah iuran THT yang dibayarkan pegawai 1.080.000.
total pengurang dari penghasilan bruto adalah Rp7.080.000. Jadi penghasilan bruto dikurangi total pengurangnya, ketemu penghasilan itu setahun Rp114.960.000. Dikurangi PTKP. PTKP berapa tadi? K2. Ya, K2 67.500.000. Sehingga penghasilan itu setahun dikurangi PTKP ketemu PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 47.460.000. Karena ini masih di bawah 60 juta, maka hanya kena satu tarif, yaitu 5% kali 47.460 ketemu 2.373.000. Ini adalah PPh terutang selama 1 tahun. Ya. Karena dari Januari sampai dengan bulan November itu sudah disetorkan sebesar 1.581.900, maka pada bulan Desember ada kekurang bayaran sebesar 791.100 dari PPh atas gaji selama 1 tahun dikurangi yang sudah dibayarkan 1.581.500 ketemu ini. Nah, disinilah mekanisme self-assessment system itu terjadi. Pertama, self-assessment adalah menghitung. Ini sudah dihitung. Ketemu pajaknya sekian. Yang kedua, memperhitungkan berapa yang sudah dibayar dari Januari sampai November. Langkah ketiga dari self-assessment system adalah membayar. Kekurangan ini harus segera dibayar. Buat SSP, dibayarkan. Kalau sekarang elektronik ya SSE, ya kita masukkan ke sistem, nanti akan muncul kekurang bayarnya sekian, lalu akan muncul bukti pembayaran, NPPN-nya nanti dimasukkan, nanti akan terbayar. Setelah itu baru di-submit, dilaporkan. Nah, mekanisme sudah terjadi dari menghitung, memperhitungkan, membayar, lalu melaporkan. Ini untuk perhitungan PPh 21 pada bulan Desember. Nah, ini kita sudah masuk ke 3 poin ya, perhitungan utama. Yang pertama tadi perhitungan normatif yang normal gitu ya. Yang kedua ada tambahan penghasilan yang diberikan dalam tahun tersebut 1 kali, yaitu THR. Cara ngitungnya tadi harus 2 kali. Ngitung gaji dulu berapa pajaknya, terus gaji dan THR dihitung. Dikurangi, lalu pada bulan di mana diterima THR itu akan dipotong sesuai dengan potongan PPh gaji dan juga PPh atas THR tersebut. Lalu yang ketiga, contoh ketiga adalah perhitungan pada masa terakhir, ya bulan Desember. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, oke. Jadi 3 perhitungan utama sudah saudara pahami gitu ya, pelan-pelan. Kalau nanti masih ada pertanyaan ya nanti bisa ditanyakan ya. Nah, dari ketiga perhitungan tersebut teori dari materi PPh yang sudah sampaikan kemarin sudah ada bukti contohnya. Masih ada banyak contoh di belakang nanti. Ya, ini hanya 3 perhitungan utama atau perhitungan yang normatif ya, yang sering terjadi dalam perusahaan. Jadi kalau saudara bekerja, 3 hal ini pasti akan sudah temui ya. Kalau saudara bekerja di bagian potong atau di bendaharawan atau di bagian pajak ya, di perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan melihat kasus berikutnya sesuai dengan teori. Perhitungan PPh 21 atas pegawai yang berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Oke, sebentar ada pertanyaan. Sebenarnya yang dicontoh 1 untuk jht yang disetorkan oleh perusahaan sebesar 3,5% itu tidak masuk ke dalam perhitungan ya Pak. Supaya kita lihat untuk yang perhitungan yang pertama ya, kita lihat. %3,5 itu yang mana? Oh, 3,7.
Oke, yang boleh ditanggung oleh yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan bruto itu untuk premi jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kematian, jaminan kematian dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pegawai, oleh perusahaan. Sedangkan iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, THT itu yang boleh dikurangkan hanya yang dibayar oleh pegawai. Yang dibayarkan oleh perusahaan tidak boleh digunakan untuk mengurangi. Itu ada teori pada sebentar halaman. Nah ini tolong ini juga diperhatikan. Yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan bruto adalah JKK dan JK yang dibayar pemberi kerja. Ya, yang dibayar kerja. Untuk JHT dan THT yang dibayar pemberi kerja ini tidak boleh digunakan menambah bruto. Tapi yang dibayar pegawai itu boleh dikurangkan untuk mengurangi penghasilan bruto. Nah, ini ada nyambungnya dengan slide ini. Pertanyaan tadi ada sambungnya di sini. Oke, begitu ya. Jelas saya kira. Oke, sebentar. Tadi sampai di mana ya? Nah, ini contoh, benar ya. Oke, contoh keempat. Pegawai yang berhenti bekerja. Jika K1 kawin dengan satu tanggungan, merupakan karyawan PT Abadi sejak tahun 2018. Dika mendapatkan gaji per bulan sebesar 10 juta dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun pendirian yang telah disahkan Menteri Keuangan sejumlah 50.000. Pada bulan Juli 2022, Dika berhenti bekerja dan PPh 21 yang sudah pernah dipotong dari masa Januari sampai Juni sebesar 135.000. Berapa PPh dibayar pada bulan Juli pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja? Nah, kita lihat penghasilan Januari sampai dengan Juli, karena Juli berhenti bekerja, jadi perhitungannya hanya 4 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli, ya, 7 bulan, itu sebesar 70 juta. Biaya jabatan 3.500.000 karena ini asumsi adalah 1 tahun, maksimum 6 juta. Kalau ini 3.500.000 masih bisa digunakan sebagai pengurang seluruhnya. Lalu iuran pensiun itu 7 kali berapa 50 kali 7 bulan 350 sehingga pengurangnya adalah 3.850. 70 dikurangi 3.850 ketemu 66.150.000. Ya, dikurangi PTKP 63.000 PTKP dari K1 itu 63.000. Ya, penghasilan kena pajaknya adalah 3.150. PPh terutangnya sebesar 157.500 ya. Dari 3.150 kalikan 5% ketemu 157.500. Yang sudah dilunasi dari Januari sampai Juni adalah 135.000. Sehingga pada bulan Juli pada saat siap pensiun, gaji terakhir dia dibayarkan tetapi dipotong ya, sebesar 22.500. Nah, ini perhitungan untuk karyawan yang berhenti bekerja, paket dalam negeri yang bekerja, maka hanya diperhitungkan sejumlah bulan di mana yang bersangkutan bekerja atau mendapatkan penghasilan dari Januari sampai dengan bulan Juli pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Jadi tidak disatahunkan dikalikan 12, tetapi hanya selama 7 bulan saja dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sedangkan untuk Januari sampai Juni itu sudah dipotong sebesar 135, sehingga pada masa bulan Juli yang bersangkutan pada saat mau berhenti, itu PPh terutang selama 7 bulan itu dikurangi yang sudah dibayarkan, ya, ketemu 22.500 yang harus dipotong pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja pada bulan Juli. Oke, ini kaitannya dengan PPh atas pegawai yang berhenti bekerja. Kita lihat
Berikutnya, perhitungan PP 21 atas pegawai yang mulai bekerja pada periode berjalan. Jadi yang bersangkutan itu bekerja pada periode berjalan, artinya di tengah tahun, ya, atau bulan Maret, atau bulan Februari, atau bulan Juli, dan seterusnya. Tidak mulai dari Januari, gitu ya. Contohnya, Dini mulai bekerja pada PT Mamuju pada bulan Maret, ya, pada bulan Maret 22. Dini mendapat gaji bulan Maret sebesar 8 juta. Hitung PPh pasal dasar Dini Maret 2022. Catatannya, perhitungan penghasilan itu untuk pegawai yang mulai bekerja pada periode berjalan dan tidak disetahunkan. Sehingga ketika mulai bekerja pada bulan Maret, maka penghasilan itu setahun dikalikan 10 bulan. Dari bulan Maret sampai dengan Desember. Sehingga PPh 21 sebulan adalah PPh 21 setahun dibagi 10, tidak dibagi 12. Nah, asumsi PTKP-nya tadi bujangan ya. Penghasilan brutonya 8 juta, biaya jabatannya 400.000, ya, masih boleh dikurangkan semuanya karena maksimum 500. Penghasilan itu setahun 7.600, sebulan setahunnya 76 juta. Ini dikalikan 10, tidak dikalikan 12 karena mulai Maret sampai dengan Desember. PTKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajak 22, kalikan 21, dikalikan 5% ketemu 1 juta 100 per bulannya adalah 110. Per bulan ini juga tidak dibagi 12, tapi hanya dibagi 10. Karena yang bersangkutan bekerja hanya 10 bulan, ya, dari Maret sampai dengan Desember pada tahun tersebut. Ya, jadi ini sudah ada 2 contoh yang tidak disetahunkan, yang tadi berhenti bekerja, lalu yang ini mulai bekerja pada pertengahan tahun. Ya, jadi ini sudah ada beberapa contoh, ya, contoh 5 soal ini sudah mewakili beberapa teori yang saya sampaikan kemarin, ya, berkaitan dengan perhitungan PPh 21 normatif, ya, normal, lalu dapat penghasilan yang diberikan 1 tahun sekali atau THR sudah, lalu perhitungan berhenti bekerja, terus pada akhir tahun, dan juga ini mulai bekerja di tengah tahun, ya, di tengah tahun, sehingga perhitungannya tidak 12 bulan, tetapi hanya sebesar berapa jumlah bulan yang bersangkutan mulai bekerja pada tahun tersebut atau menerima penghasilan pada tahun tersebut. Oke, ini contoh kelima. Ya, saya berharap saya itu orangnya cerewet, jadi ngomongnya cepat. Jadi tadi berpikir mau lambat-lambat, tapi akhirnya juga bablas terus ngomongnya cepat sekali. Mohon maaf ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti saya akan mereview pertanyaannya dengan teori yang ada. Oke, kita akan lanjutkan. Ya. Contoh 6 ini berkaitan, Contoh 6 ini berkaitan dengan perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap yang dipindah tugaskan. Ya, pindah tugaskan. Artinya yang bersangkutan ini tidak berhenti bekerja, tetapi dipindah tugaskan dari perusahaan yang sama. Jadi ini tidak berhenti, ya, jadi hanya ditugaskan di cabang mana, gitu ya. Nah, contohnya Agus Saprudin yang berstatus belum menikah, ya, atau bujangan, gitu ya, atau TK. Agus Saprudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Ya. Sejak 1 Juni 2018 dipindah tugaskan kantor cabang di Bandung. Gaji Agus Saprudin sebesar 5.500.000 dan pembayaran iuran pensiun dibayar sendiri sebulan adalah 100.000. Ini 1 Juni 2022 gitu ya. Ya, biar kita pajaknya sama ya ini. Nah, artinya Agus Saprudin ini pindah cabang, tetapi tidak berhenti bekerja dari perusahaannya. Nah, di sini ada keterangan
pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja, pegawai yang bekerja masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, perhitungan PPh 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun atau setahunkan. Kita lihat. Gaji sebulan 5.500.000, penghasilan brutonya 5.500.000 karena tidak ada tambahan-tambahan. Lalu biaya jabatannya 275, iuran pensiun 100, 375 pengurangnya, sehingga penghasilan neto sebulan 5.125.000. Ini dikalikan 12, ya, dikalikan 12 ketemu 61.500. Penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta karena dia bujangan atau tidak kawin. Penghasilan kena pajak setahunnya 7.500 kalikan 5% ketemu 375.000. PPh sebulan bagi 12 31.250. PPh telah dipotong Januari sampai Mei karena yang bersangkutan di sini pindah tugas ya sampai dengan Mei ya sudah dipotong sebesar 5 bulan kalikan 31.250 ketemu 156.250. Ini pada perusahaan yang cabang yang lama. Pada saat tanggal 1 Juni itu dipindah. Maka pada kantor cabang setelah dipindah diperhitungkan kembali, PPh yang dari Juni sampai dengan Desember. Dari Juni sampai Desember itu ada 7 bulan. Kalikan gajinya 5.500, kebetulan ini dipindah cabang tetapi gajinya tidak naik gitu ya, tetap sama. Total 38.500 brutonya. Biaya jabatannya 5%, 1.925.000, iuran pensiun 7 bulan karena dari Juni sampai dengan Desember kali 100 700 sehingga pengurangnya 2.625. Penghasilan itu di Bandung 35.875 dari 38.500 dikurangi pengurangnya. Ketemu 35.875. Nah, di sini penghasilan di Bandung ditambah dengan penghasilan itu di Jakarta selama 5 bulan dari Januari sampai dengan Mei. Nah, di sini penghasilan netonya 5.125 kalikan 5 bulan. Jadi perhitungan di atas ini perhitungan dari Bandung, terus di sini tambah penghasilan itu dari Jakarta. 5 kali 5.125 ketemu 25.625. Ditambahkan ketemu penghasilan itu setahun 61.500. PTKP 54 karena bujangan, PKP-nya 7.500, PPh 21 terutang 5% kali 7.500 375. Yang sudah dipotong di Jakarta ya, ini sebesar 156.250 digunakan untuk mengurangi 375 dikurangi 156.250 ketemu 218.750. Ini selama 7 bulan di Bandung. Per bulannya bagi 7 ketemu 31.250. Ya, karena di Jakarta dan di Bandung gajinya sama, maka per bulannya juga sama. Ya, per bulannya juga sama. Dari Januari sampai Desember walaupun beda tempat tetap per bulannya sama. Ini akan berbeda ketika pada cabang Bandung yang bersangkutan naik gajinya, itu akan berbeda nanti. Disesuaikan saja kalau jadi 6 juta ya 6 juta kalikan 7 juta dan seterusnya ditambah neto yang di Jakarta totalnya berapa, ketemu ini dikurangi yang sudah distorkan potong di Jakarta ketemu berapa bagi 7 ketemu ini ya. Ini kebetulan contohnya saja untuk pindah cabang itu gajinya tetap. Tapi biasa kok kalau dari Jakarta dipindah ke daerah itu gajinya tetap. Tetapi kalau dari daerah dipindah ke pusat kota di Jakarta itu nanti akan ada tambahan biasanya tunjangan kemahalan gitu ya. Karena untuk menyesuaikan living cost di daerah dengan di kota akan berbeda. Kalau di Jogja itu bakso ini paling mahal paling sekitar 20.000 mungkin ya. Bakso paling mahal 20.000, kalau di Jakarta paling murah 25.000. Sehingga kalau living cost itu berbeda, maka perusahaan kadangkala memberikan
tambahan ya penghasilan berupa tunjangan kemahalan untuk menyesuaikan kehidupan di sana. Untuk gaji pokok dan biasanya sama, hanya ada tunjangan yang berbeda. Nah, sekali lagi berbeda ketika bekerja di Jakarta, dipindah ke daerah, itu biasanya tidak ada kenaikan atau penyesuaian. Nah, biasanya perusahaan yang memperhatikan kinerja, memperhatikan kesejahteraan karyawan biasanya memperhatikan hal seperti itu. Ketika ada dipindahkan tetapi living cost-nya itu berbeda, lebih tinggi, biasanya perusahaan akan memberikan kompensasi semacam tunjangan kemahalan tersebut. Biasanya seperti itu, ya biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang tidak, gitu ya. Sebenarnya dipindah. Gitu ya. Oke, ini contoh yang ke-6. Ya, contoh 6, ya, jadi sudah ada beberapa contoh perhitungan berkaitan dengan pegawai tetap, ya, pegawai tetap. Sekarang kita akan melihat lagi contoh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ya. Bisa harian, ya, bisa mingguan, ya, bisa satuan, bisa borongan. Ya. Atau sebelum kita ke tidak tetap, mungkin ada pertanyaan untuk yang pegawai yang tetap. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pegawai tidak tetap, yang tadi yang pegawai tetap, ya, saya kira tidak ada masalah. Itu yang dibayarkan bulanan. Kalau ada pegawai tetap mingguan, seminggu dibayar umpamanya 2,5 juta, ya sama aja perhitungannya nanti gajinya 4 kali 2,5 juta 10 juta, lalu ke bawah sama, ya ke bawah sama. Atau pegawai tetap harian yang dibayarkan bulanan, sehari dapat umpamanya 500.000. Ya berarti dalam 1 bulan dia bekerja berapa hari, umpamanya 26 hari, kan tidak mungkin 30 karena ada minggu ya, ada libur. Diasumsikan 26 hari kalikan 500, ketemunya sebulan berapa. Lalu ke bawahnya perhitungannya sama, caranya menghitung sama, pokok ditambah apa namanya premi mungkin sebulan sekali dan seterusnya, lalu dikurangi biaya jabatan, kurangi iuran-iuran yang dibayarkan pegawai, ketemu disetahunkan, lalu kurangi PTKP, ketemu PKP, kalikan apa namanya tarifnya, ketemu pajak terutangnya, bagi 12 ketemu sebulan. Nah ini apa namanya cara perhitungnya sama. Tapi kalau dibayarkan mingguan ya berarti bagi 12 lalu bagi lagi 4. Jadi per minggu potongannya berapa. Itu kalau pegawai tetap proses perhitungannya seperti itu. Ini akan berbeda ya, ketika perhitungannya adalah untuk perhitungan PPADASE atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ya, tenaga kerja lepas tidak, ya, pengertiannya kemarin sudah saya sampaikan, yang dimaksud pegawai tetap seperti apa, pegawai tidak tetap seperti apa. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini bisa uang atau upah saku harian atau uang upah harian yang dibayar harian, bisa juga mingguan, bisa juga satuan, bisa juga borongan. Kemarin ada yang tanya borongan, walaupun dibayar termin begitu ya tetap itu masuk dalam kategori borongan. Cara perhitungannya untuk borongan. Nanti untuk borongan ada contohnya sendiri. Nah, untuk uang saku harian, mingguan, satuan, dan borongan, itu ada ketentuan-ketentuan khusus. Ada ketentuan-ketentuan khusus, yaitu berkaitan dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Atau PTKP, penghasilan tidak kena pajak, atau penghasilan yang tidak dipotong pajak dalam 1 hari. Nah, di sini untuk upah saku harian, ya, itu ada 2 konsep. Yang pertama, ketika upah saku harian tersebut itu tidak lebih dari 450.000. Kalau setiap hari di harian itu dibayarkan kurang dari 450.000 atau sama dengan 450.000, maka tidak dipotong pajak. Akan tetapi ada catatannya,
Kalau upah kumulatif tersebut sudah lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10.200.000 sebulan, maka PTKP yang digunakan untuk mengurangi adalah PTKP harian yang sebenarnya, sesuai dengan statusnya. Lalu baru dikalikan tarif 5%. Ya, jadi umpamanya di sini dia penghasilannya per hari 300.000. Nah, dia tidak dipotong pajak, tetapi ketika dia dalam 1 bulan 300.000 itu ditambahkan ya sampai umpamanya dia bekerja selama 20 hari. Nah, maka pada saat upah tersebut lebih dari 4.500.000 sampai dengan 10.200.000 itu dihitung kembali. Dihitung kembali dengan menggunakan PTKP harian yang sebenarnya sesuai dengan statusnya. Tetapi kalau belum lebih dari 4.500.000 dalam 1 bulan, upah kumulatifnya itu pengurangnya adalah pengurang sebesar 450.000. Jadi kalau penghasilannya di bawah 450.000, dia tidak potong pajak selama 1 bulan itu dijumlahkan tidak lebih dari 4,5. Tapi kalau sudah lebih dari 4,5 nanti akan dihitung kembali. Nah, konsep yang kedua, upah saku harian tersebut perharinya lebih dari 450.000. Nah, kalau lebih dari 450.000, caranya adalah upah harian tersebut dikurangi pengurang yang diperbolehkan sebesar 450.000. Sisanya baru dikalikan 5%. Umpamanya di sini 500, kan sudah lebih dari 4.450. Nah, 500 tersebut dikurangi 450, ketemu 50.000, kalikan 5%. Akan tetapi, ketika upah kumulatif tersebut, 500 tersebut, dalam 1 bulan sudah lebih dari 4.500.000, masuk kategori ini. Dihitung kembali pada saat lebih dari 4.500.000. Dengan menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Sesuai dengan status. Jadi kalau statusnya bujangan 54 juta dibagi 360 hari, ketemu 150. Nah, jadi kalau belum lebih dari 4.500.000, maka pengurangnya adalah 450. Tetapi kalau sudah lebih dari 4.500.000 sampai dengan 10.200.000, maka pengurangnya adalah PTKP harian yang sebenarnya per harinya adalah 150. Nah, baru nanti dikalikan tarifnya. Ini jika akumulasinya tidak lebih dari 10.200.000. Kalau akumulasinya lebih dari 10.200.000, maka perhitungannya adalah PPh upah harian tersebut dikalikan 12. Ya, PK dalam 1 bulan tersebut dikalikan 12, dikurangi PTKP setahun, ketemu penghasilan kena pajak, kalikan tarif, lalu ketemu PPh terutang selama 1 tahun. Dibagi 12 ketemu pasal 21 sebulan. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu upahnya tidak lebih dari 450, itu tidak dipotong. Tetapi kalau akumulasi dari upah tersebut sudah lebih dari 4.500.000, dihitung kembali. Ya, dihitung kembali dengan menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Kalau upah tersebut hariannya sudah lebih dari 450.000, maka caranya upah tersebut dikurangi 450.000, selisihnya kali 5%. Selama tidak lebih dari 4.500.000. Tapi kalau sudah lebih dari 4.500.000 akumulasi dalam 1 bulan, maka perhitungannya dengan menggunakan perhitungan PTKP harian yang sebenarnya. Lalu kalau umpamanya sehari penghasilannya 600, dia bekerja selama 23 hari. Kalau 600 dikalikan 23 hari, lebih dari 10.200.000 umpamanya seperti itu. Nah, dari penghasilan tersebut langsung dikalikan 12. Dikurangi PTKP setahun, penghasilan ketemu penghasilan kena pajak, kalikan tarif, ketemu PK pajak setahun, lalu dibagi 12 ketemu pajak sebulan. Nah, ini pegawai tidak
tetap atau tenaga kerja harian lepas. Ini seringkali muncul dalam perhitungan-perhitungan PPh 21. Jadi tolong ini diperhatikan dengan baik. Lalu bagaimana cara menghitung PPh untuk penghasilan upah tidak lebih dari 450 atau lebih dari 450. Nah, kita akan coba membuat simulasinya. Pak, bisa nanya, Pak? Halo? Ya, silakan. Pak, yang tadi itu sebelumnya ini, ya, harian itu berdasarkan itu ya, Pak? Angka 450 ini? Itu ketentuannya sudah seperti itu. Oh, ketentuan di undang-undangnya? Ya, tuh. Oke. Ada di lagi? HPP itu Pak ya ada? Iya. Itu di aturannya ada kok. Oke. Oke. Sudah? Kita lanjutkan? Ya. Oke, contohnya. Ya. Perhitungan PPh atas pegawai tidak tetap, contoh. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2002 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Nah, upah sehari 450.000, batas upah harian digunakan sebagai pengurang adalah 450.000. Nah, penghasilan kena pajak sehari adalah 0 karena apa? Antara upah sehari dengan batas upah tidak dipotong pajak adalah sama sehingga 0. Sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum lebih dari 4.500.000, maka tidak ada PPh 21 yang dipotong mulai dari hari pertama sama dengan hari ke-10. Ya, jadi hari pertama sampai ke-10 tidak ada dia membawa uang pulang 450.000 per harinya, ya, setiap hari dibayar begitu, tidak dipotong. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan menerima penghasilan lebih dari 450.000 atau dia tetap 450.000 tetapi dia bekerja lebih dari 10 hari karena pada saat 11 hari dia sudah lebih dari 4.500.000. Ya, contoh, kalau dia bekerja sampai hari ke-11, jumlah kumulatif upah diterima lebih dari 4.500.000 karena 450 kalikan 11. Maka PPh 21 terhitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Jadi pada hari di mana dia lebih dari 4.500.000 itu dihitung lagi. PTKP-nya tidak menggunakan 450 tetapi menggunakan PTKP harian yang sebenarnya sesuai dengan statusnya. Nah, di sini contohnya upah sampai dengan hari ke-11, ya, hari ke-11 kalau hari pertama sampai 10 kan tidak kena pajak. Nah, untuk hari ke-11 karena sudah lebih dari 4.500.000, dihitung lagi. 11 hari, kalikan 450 ketemu 4.950. Lalu PTKP harian sebenarnya sudah tidak menggunakan yang 4.450 tetapi menggunakan PTKP harian yang sebenarnya sesuai dengan statusnya. Statusnya adalah bujangan, PTKP-nya ada 54 juta, ya, TK, ya, bujangan, dibagi 360 hari. Ketemu PTKP harian sebesar 150. Nah, PTKP harian tersebut kalikan 11 hari. Ketemu 1.650. Sehingga penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 sebesar 4.950 dikurangi PTKP ketemu 3.300. Nah, 3.300 tersebut kalikan 5% ketemu 165.000. Nah, karena hari pertama sampai dengan hari ke-10 tidak dipotong pajak, maka yang dipotong pajak pada hari ke-11 adalah 165. Sehingga Nur Cahyo tersebut pada hari ke-11 dia membawa pulang sebesar 285.000. Dari hari pertama sampai 10 dia membawa uang 450 kan nggak ada potongannya. Tetapi pada hari ke-11 dia dibayar 450.000 dipotong pajaknya 165. Jadi yang dibayar adalah 285.000. Nah, ini
Kalau ada seperti ini ya, kalau dia sudah menikah harus disampaikan ke istrinya ini. Kalau tidak nanti dikira penggelapan gitu ya. Jadi harus disampaikan, oh ini kemarin 450 utuh kok saya ini berkurang ya, karena pada hari ke-11 itu sudah lebih dari 4.500.000, dihitung lagi pajaknya sehingga pada hari ke-11 ini dihitung dipotong pajaknya. Nah, cara menghitung berapa hari lebih dari 4.500.000 adalah upahnya berapa, ya. 4.500.000 dibagi upahnya ketemu 10 hari. Berarti hari ke-11 mulai lebih. Nah, kalau dia bekerja sampai 10 hari tok, dia tidak kepotong pajak. Tetapi kalau sudah lebih dari 10 hari atau hari ke-11 dan seterusnya, dia akan kepotong pajak. Nah, caranya menghitung seperti itu. Contoh berikutnya, umpamanya Anton ini bekerja dibayar sehari 500. Dia bekerja selama 13 hari. Ya, selama 13 hari. Nah, hari pertama dia dibayar 500.000, batas upah tidak kena pajaknya 450, penghasilan kena pajaknya 50. 50 ini kalikan 5% ketemu 2.500. Setiap hari dia membawa uang 500 dikurangi 2.500 ketemu 487.500. Nah, ini pajak setiap harinya. Bentar, ada gangguan. Oke. Jadi setiap hari dia membawa 487.500 karena apa? Upah 500 dikurangi dengan pajak hariannya, ya. Lalu sebentar. Pada hari ke-10 jumlah kumulatif diterima lebih dari 4.500.000. Ya. Berarti pada hari ke-10 dihitung lagi pajaknya. 10 hari kalikan 500 ketemu 5 juta. Dikurangi PTKP sebenarnya 54 bagi 150 kali 10 ketemu 1.500.000. Penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-10 3.500.000 kalikan 5% ketemu 175.000. Nah, 175.000 ini adalah penghasilan pada PPh pada hari ke-10. Padahal hari pertama sampai ke-9 itu sudah dipotong 2.500. Berarti 2.500 kali 9 ketemu 22.500. Pada hari ke-10 PPh terutang 175.000 dikurangi yang sudah dipotong hari pertama sampai dengan hari ke-10 22.500, maka pada hari ke-10 itu dia dipotong sebesar 152.500. Jadi Nur Cahya ini pada hari ke-10 dia membawa uang 500 dikurangi 152.500 atau 347.500. Lalu bagaimana dengan hari setelah lebih dari 4.500.000, umpamanya tadi hari ke-10 sudah lebih, dihitung lagi. Nah, hari ke-11-nya bagaimana? Hari ke-11 perhitungannya normatif dengan menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Upah harian ke-11 500, ya, 11, 12, 13 dan seterusnya, begitu ya. Per harinya dia dapat 500. PTKP yang harian sebenarnya adalah 150. 54 juta kali dibagi 360 ketemu 150. Penghasilan kena pajak ya pada hari ke-11 itu 350. Kalikan 5% ketemu 17.500. Maka pada hari ke-11, 13, 14 dan seterusnya itu Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 500 dikurangi 17.500. Hari ke-12 juga sama. Hari ke-13 juga sama karena perhitungan sudah mulai normatif. Nah, ini untuk perhitungan PPh pegawai tidak tetap. Tadi kita sudah mencoba perhitungan menghitung penghasilan per harinya tidak lebih dari 450. Sekarang kita sudah berlatih untuk menghitung penghasilan sehari lebih dari 450. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan?
Mohon maaf terkendala sedikit karena suaranya habis, minum dulu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau cukup saya akan melanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh 2 untuk pegawai tidak tetap. Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian dibayarkan bulanan. Nah, ini dasarnya upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari, Bagus Hermanto bekerja 20 hari. Upah sehari adalah 250. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan PP21-nya adalah 20 hari upahnya, kalikan 250 ketemu 5 juta. Penghasilan itu setahun 12 kali 5 juta, 60 juta. PTKP setahun karena dia menikah tapi belum punya anak atau K0 58.500.000 dari 54 juta ditambah 4.500.000. Penghasilan kena pajak sebesar 1.500.000 dari penghasilan itu setahun dikurangi PTKP setahun. Sehingga PPh terutangnya setahun adalah 75.000. Ya, dibagi 12 ketemu 6.250. Nah, ini normatif saja perhitungannya. Untuk pegawai tidak tetap ini tidak ada fasilitas, ya, tidak ada fasilitas biaya jabatan. Jadi perbedaannya antara pegawai tetap dan tidak tetap. Untuk pegawai tetap itu ada fasilitas biaya jabatan. Ya. Sedangkan yang pegawai tidak tetap, walaupun dia dibayarkan bulanan, dia tidak ada fasilitas biaya jabatan. Nah, perbedaannya di situ. Oke, sekarang kita akan, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan ke teori berikutnya untuk bukan pegawai. Pak, nanya Pak. Iya, silakan Mas. Pak, ini kasus nih Pak. Kalau misalnya nih ada grup perusahaan, Iya. pajaknya dibayar sama induk, pajaknya doang. Itu gimana pencatatannya Pak? Catatnya di induknya atau di anaknya tuh biaya gajinya Pak? Nah itu apa namanya, struktur penggajiannya bagaimana? Apakah penggajian itu dibayarkan oleh anak, hanya pajaknya dibayarkan induk, atau masuk bagian dari penggajian, masuk dalam struktur penggajiannya? Kan akan aneh ketika kita bayar dibayar di cabang, tetapi pajaknya dibayar pusat, itu kan aneh. Harus menjadi satu kesatuan, kan tidak bisa. Yang terjadi itu Pak, pusatnya yang bayarin gaji plus pajaknya. Nanti kan pusat ya. Iya, cabangnya lagi. Cabang kan hanya menengah saja, hanya cabang anak perusahaannya. Hanya bersihnya saja gitu kan sudah dibayarkan oleh Iya, tapi nanti di induknya akan nagih ke anak perusahaannya tuh biaya gajinya aja. Oh, jadi begini, perhitungan PPh 21 itu ada dua untuk ditanggung, ya, ditanggung oleh perusahaan atau tunjangan pajak. Jadi ada dua, ditanggung atau ditunjang. Kalau ditanggung, ya, resikonya untuk ditanggung tersebut perusahaan mengeluarkan uang, tetapi biaya gaji tanggungan itu tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan, atau tidak bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan, atau nanti dikoreksi istilahnya. Tetapi kalau tunjangan, ya, tunjangan pajak untuk pegawai, karena itu nanti masuk ke dalam tambahan penghasilan bruto, maka perusahaan yang memberikan tunjangan gaji pajak tersebut boleh membiayakan atau istilahnya deductible expenses untuk perusahaan tersebut. Ya, jadi
tergantung kalau perusahaan itu memberikan tunjangan atau menanggung. Kalau menanggung, membayari pegawainya, karyawannya itu pegawai enak, tidak bayar pajak, tetapi uang yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan untuk menanggung pajak karyawan tidak boleh dikurangkan, tidak boleh digunakan untuk mengurangi biaya penghasilan bruto perusahaannya. Itu perbedaannya di situ. Tapi kalau tunjangan ya, gaji, tunjangan pajak yang diberikan karyawan, setiap tunjangan itu akan masuk sebagai penambah penghasilan bruto. Nah, jadi gaji berapa, tunjangan pajak berapa itu masuk ke situ. Lalu perusahaan boleh mengurangkan biaya tunjangan tersebut untuk mengurangi laba bruto perusahaan untuk mencari laba bersihnya. Ini kalau masuk ke koreksi fiskal nanti masuknya ke sana. Begitu, Mas. Tapi ini kayak itu jatuhnya tunjangan ya, Pak? Kalau tunjangan, sekali lagi, kalau itu tunjangan berarti penghasilan bruto karyawan itu akan bertambah. Iya kan? Lalu uang yang digunakan untuk memberikan tunjangan itu boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaannya. Tapi kalau tanggungan, ya, perusahaan menanggung pajak karyawan, begitu uang yang digunakan untuk menanggung tersebut biayanya itu nggak boleh dikurangkan untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Ya, pegawai enak, sama-sama enak, karena apa? Tidak membayar pajak, tetapi penghasilan brutonya tidak bertambah kalau tanggungan. Ya. Kalau tunjangan berbeda. Jadi ada dua konsep. Ya. Begitu, Mas. Oke Pak. Saya coba analisa lagi. Oke, mungkin ada lagi, silakan yang lainnya. Ini masih sampai slide ke-45 ya. Masih ada, besok tetap ada latihan. Ini saya selesaikan teorinya, besok latihan saja. Oke, ada lagi silakan yang belum jelas, mungkin ada yang perlu ditekankan pemahamannya mungkin. Sementara belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Sekarang kita masuk yang bukan pegawai. Yang namanya bukan pegawai berarti pihak luar, tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, tetapi berkaitan karena ada penghasilan yang diterima, gitu ya. Contohnya bukan pegawai adalah yang pertama tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. Ini berkaitan dengan mereka yang menerima penghasilan dari aktivitas pekerjaan bebas yang mereka lakukan. Pemain musik, ya, pembawa acara, MC begitu ya, dapat penghasilan dari situ, atau pemain musik dapat penghasilan dari situ, penyanyi, ya, pelawak, ya, sekarang banyak pelawak, gitu ya. Lalu bintang film sudah agak jarang gitu ya. Kalau bintang sinetron sudah banyak. Gitu ya. Bintang iklan, ya, sutradara, sekarang banyak menjadi sutradara lokal gitu ya untuk film-film pendek begitu, vlog dan sebagainya. Kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya yang berkaitan dengan bukan pegawai, olahragawan yang nanti akan mendapat penghasilan dari situ, penasihat, ya, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengajar, tapi bukan sebagai pegawai di sebuah institusi pendidikan, gitu ya. Lalu pengarang, peneliti, penerjemah, ya, bisa penerjemah buku, bisa penerjemah dalam artian dia sebagai penerjemah ketika ada orang berbicara lalu menerjemahkan, begitu ya, entah itu menggunakan bahasa asing atau bahasa isyarat begitu. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer, ya, bidang umpamanya servis komputer, sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik dan seterusnya, ada fotokopi ekonomi dan seterusnya. Lalu agen iklan, ya, pengawas atau pengelola proyek, pinpro begitu ya, pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, itu semacam apa ya, orang yang yang gawake pembeli gitu ya, perantara lah begitu ya, apa namanya itu, mak comblang atau apa ya. Lalu petugas penjajah barang dagangan,
yang muter-muter menjajah barang-barang dagangan tersebut. Lalu petugas bina luar asuransi, dia bukan pegawai asuransi, tetapi dia hanya memberikan promosi ke orang untuk bisa masuk ke asuransinya begitu. Lalu distributor perusahaan MLM atau multi level marketing atau direct selling dari kegiatan jenis lainnya. Oke, sebentar. Kalau ada kompensasi PDD yang ditanggung oleh pemerintah seperti pada masa pandemi kemarin, kemudian kompensasi tersebut lebih dari pajak yang harus dibayarkan, apa itu boleh digunakan sebagai uang muka pajak bulan berikutnya? Tidak ya, itu untuk setahu saya itu untuk kompensasi itu ya selesai pada periode itu. Jadi kalau itu lebih dari pajak yang dihitungkan ya itu sebagai penambah penghasilan saja. Ya. Jadi tidak ada kompensasi PPh 21 seperti itu. Oke. Nah ini bukan tadi sudah jawab ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bukan pegawai sehingga sebentar kok jalan sendiri. Tahu-tahu jalan sendiri sebentar. Sampai di mana nih? Nah, Oke, tadi sampai ini ya. Oke, ini adalah bukan pegawai, karakteristik orang-orang orang yang menerima penghasilan tersebut dari A sampai L ini masuk kategori bukan pegawai. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Entah kok error ini. Kok error? Nah, begini aja ya. Nggak usah dibesarkan kok error ya tadi. Oke, perhitungan P21 bukan pegawai. Ada 3 skema perhitungan. Yang pertama itu tarif pasal 17 atau sesuai dengan Undang-Undang HPP dikalikan dengan penghasilan bruto kalikan 50% dikurangi PTKP. Nah, skema ini tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang bersangkutan harus mempunyai NPWP dan memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Dia hanya memperoleh atau diperoleh dari satu pemberi kerja. Itu caranya ngitungnya adalah tarif pasal 17 atau Undang-Undang HPP kalikan dengan penghasilan bruto kalikan 50% atau dicari netonya dikurangi dengan PTKP. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, skema yang kedua, tarif pasal 17 dikalikan langsung penghasilan bruto atau tarif sesuai dengan PPh Undang-Undang HPP kalikan penghasilan brutonya langsung. Siapa saja yang masuk ke dalam skema 2 ini adalah Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Dia Dewan Komisaris atau pengawas, tapi tidak merangkap sebagai pegawai tetap, dia memperoleh penghasilan atau honor dari kedudukannya sebagai Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang kedua, tarif langsung dikalikan bruto, yaitu mantan pegawai. Jadi namanya mantan kan sudah tidak ada hubungannya dengan perusahaan, yang namanya mantan sudah tidak berhubungan. Sehingga ini di luar atau bukan pegawai. Ketika mantan pegawai ini menerima penghasilan dari bekas perusahaannya, itu langsung dikalikan brutonya, kalikan tarif. Lalu penerimaan dana pensiun oleh pegawai, itu juga langsung dikalikan brutonya, kalikan tarif, dan peserta kegiatan. Peserta kegiatan memperoleh penghasilan dari kegiatan yang diikutinya, langsung dikalikan tarifnya. Ini skema kedua. Jadi tidak ada pengurang netonya atau dikalikan 50%. Lalu skema ketiga, tarif pasal 17 atau Undang-Undang HPP dikali dengan penghasilan bruto dikalikan 50% atau netonya. Jadi penghasilan bruto berapa totalnya itu kalikan 50% baru dikalikan tarifnya. Nah, kalau tidak masuk kategori 1 dan 2 itu masuk ke sini. Artinya apa? Mungkin dia
dapat peroleh penghasilan dari pemberi kerja, tapi syaratnya tidak terpenuhi, yaitu tidak punya NPWP umpamanya, atau dia juga menerima penghasilan dari lainnya, tidak hanya satu pemberi kerja, maka pengurang PTKP ini akan gugur, dia masuk ke kategori ketiga. Lalu yang kedua ini khusus ada 4 ini yang masuk ke kategori 2. Ya. Lalu yang kategori 3 dia penghasilan bruto kali 50% kalikan tarif. Ya. Contohnya nanti kita akan kita lihat ya contoh untuk perhitungannya. Nah ini contoh mantan pegawai ya, mantan tadi saya katakan sudah tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Kalau mantan pegawai masih kategori yang kedua ya, jadi penghasilan penghasilan brutonya langsung dikalikan tarif pasar tujuh atau undang-undang HPP-nya. Kita lihat Victoria berkewajiban PT Fajar pada tanggal 1 Januari 2022 telah berhenti bekerja karena pensiun. Dia sudah tidak ada hubungannya, sudah berhenti. Pada bulan Maret menerima jasa produksi tahun lalu. Jadi walaupun dia sudah berhenti bekerja, sudah pensiun, sudah berhenti, tetapi masih ada jasa produksi tahun lalu yang belum dibayarkan. Lalu dibayarkan sebesar 55 juta. Nah, oleh karena itu, untuk perhitungannya karena dia mantan pegawai, maka penghasilan bruto langsung dikalikan tarif. Karena kurang dari 60 juta, maka dapat tarifnya hanya 1. Ya, tarif pertama 5%. Ketemu 2.750.000. Nah, ini yang dipotong dari penghasilan 55 juta sebesar 2.750.000. Nah, kalau menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lalu, nah di sini 5% kalikan 50 juta karena batasan pertama 50 juta. Ya. Lalu yang 5 juta kalikan 15%. Ya. Tapi karena Undang-Undang HPP ada perubahan untuk tarif pertama 5% sampai dengan 60 juta, maka hanya kena 1 lapisan. Ya. Oke, ini untuk perhitungan mantan pegawai. Berikutnya untuk komisaris yang bukan sebagai pegawai tetap. Konsepnya sama dengan yang tadi, penghasilan brutonya langsung dikalikan tarif. Ya, seperti perhitungan yang kedua. Yang kedua ini, yang kedua. Ya. Oke. Pandaya adalah seorang komisaris PT Wahana Sejahtera yang bukan sebagai pegawai tetap dalam tahun 2022, yaitu bulan Desember 2022, menerima honorarium sebesar 60 juta. Ya, karena dia komisaris bukan sebagai pegawai tetap, maka pajaknya bruto langsung dikalikan tarifnya. Karena di sini 60 juta, berarti masih dalam 1 lapisan. 6 juta kali 5% ketemu 3 juta. Kalau pakai tarif yang lama, itu 5% kali 50 juta, 15% kalikan 10 juta. Ketemunya berapa? Ya, itu yang sebelum tahun 2022. Ya. Lalu berikutnya, atas jasa pihak lain. Nah, ini masuk kategori yang ketiga. Pada tanggal 20 April, PT Wahana membayar kepada Andika sebesar untuk jasa konsultasi perpajakan. Ya. PPh dosen dipotong. Nah, ini masuk ke kategori yang ketiga. Nah, penghasilan bruto kalikan 50%, kalikan tarif. Nah, jadi kalikan 50% dulu, kalikan 50% dulu, jadi 10 juta kalikan 50%, kalikan tarif. Asumsi ini semua punya NPWP semua ya. Ketemu 250.000. Pada tanggal 22 April, PT Wahana membayar pada Alfian sebesar 5 juta atas perbaikan AC. Pada invoice terdapat rincian antara biaya material 4 juta dan tenaga kerja sebesar 1 juta. Nah, tolong diperhatikan untuk ada keterangan enggak ini. Nah, tolong diperhatikan untuk pembayaran menggunakan nota karena perbaikan seperti ini biasanya kan ada pembelian bahan baku untuk servis itu ada yang perlu diganti dan sebagainya. Itu jadi satu dalam satu nota. Tenaga
servisnya berapa atau jasa servisnya berapa, lalu pembelian materialnya yang digunakan untuk mengganti dan sebagainya berapa. Kalau itu dipecah, ya kalau dipecah umpamanya tenaganya 101 juta, pembelian material 4 juta, maka yang diperhitungkan untuk PPh 21 adalah jumlah yang untuk tenaga kerjanya. Nah, atau jasa servisnya. Nah, di sini jasa servisnya adalah 1 juta, berarti 1 juta kali 50 kali 5%. Ketemu ini. Tetapi kalau dalam satu nota itu tidak terpecah, ya, langsung biaya servis 5 juta, begitu, maka 5 juta itu yang digunakan sebagai dasar untuk brutonya. Ya, jadi 5 juta kali 50% kalikan 5%. Ya, jadi tolong diperhatikan kalau ada nota seperti itu, nota servis semuanya begitu, ada pembelian spare part-nya, umpamanya 5 juta sekian, lalu jasa servisnya 2 juta umpamanya. Nah, berarti terpecah di dua item antara material dan tenaga atau jasa servisnya itu, maka yang digunakan untuk perhitungan PPh 21 adalah jasa servisnya. Tetapi kalau dalam nota itu hanya dijadikan satu, biaya servis dan spare part itu 5 juta, berarti itu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan brutonya. Jadi bruto dikalikan 50% kali 5%. Ini berkaitan dengan contoh-contoh pegawai, bukan pegawai. Ya. Nah, untuk yang dokter, ini akan saya sampaikan pertemuan berikutnya. Ya. Masih ada beberapa slide, lalu besok ada latihan-latihan yang lebih banyak lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk malam hari ini. Saya kira sudah cukup banyak materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Atau silakan nanti dibaca-baca lagi, dilihat lagi. Kalau nanti masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di pertemuan ketiga besok. Pak, nanya Pak. Ya, monggo Mas. Pak, misalnya nih saya kerja, satu yang pegawai tetap, satu yang nggak pegawai tetap. Maaf, kurang jelas sih Mas. Misalnya saya kerja di dua perusahaan, satu pegawai tetap, satu bukan pegawai tetap. Oke. Tapi misalnya di perusahaan yang satu gajinya 7,5, yang tetap, yang nggak tetap gajinya 10 juta. Oke. Itu hitungnya biasa atau ada perlakuan khusus? Oke, nanti yang dihitung untuk PPh 21 adalah yang tetap, ya. Nanti pada saat pembuatan laporan SPT orang pribadi itu dijadikan satu tambahan, ya, tambahan untuk menghitung mungkin pakai final ya, langsung dimasukkan ke SPT-nya sebagai tambahan penghasilan. Tetapi di perusahaan yang satunya itu kan juga dipotong pajak. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan. Iya, dipotong pajak, dikasih SPT-nya itu. Ya, pada saat nyusun SPT orang pribadi itu nanti ditambahkan sebagai penambah penghasilan. Di situ nanti cari netonya, baru nanti dikalikan tarifnya. Kalau sudah ketemu tarif, nanti pajaknya berapa dikurangi yang sudah dipotong di perusahaan sebelum yang satunya. Jadi mekanismenya seperti itu. Oh, nggak ada perlakuan khusus yang kayak tadi itu ya? Betul. Contoh saya dosen ya, lalu dapat penghasilan dari dosen. Lalu saya juga dapat penghasilan sebagai konsultan. Ya, konsultan dapat penghasilan di situ. Nah, penghasilan yang diterima dari luar itu nanti akan saya tambahkan sebagai penambah penghasilan, lalu dihitung lagi pajaknya berapa, ketemu nanti pajaknya terutang berapa, dan sudah dipotong di pihak luar tersebut berapa, nanti sebagai pengurang. Biasanya gitu untuk pelaporan SPT orang pribadi. Terima kasih Pak. Oke, ya. Mungkin ada lagi, silakan. Nah, setiap pegawai tetap yang dipotong pajak itu nanti akan diterbitkan bukti potong. Ya, bukti potong 1721 A1 biasanya untuk yang swasta. Kalau PNS nanti 1721 A2 begitu ya. Itu nanti akan diberikan kepada pegawai setiap tahun yang digunakan untuk dasar menghitung
menghitung PPh orang pribadi yang bersangkutan. Kalau dia tidak bekerja di tempat lain atau tidak punya penghasilan di tempat lain, ya itu bisa langsung dijadikan untuk dasar perhitungan SPT orang pribadi. Tetapi kalau ada penghasilan dari luar, itu nanti akan dijumlahkan menjadi satu, lalu nanti akan dihitung lagi pajaknya nanti yang sudah di-store berapa, yang sudah dipotong berapa, keurang bayarnya berapa, nanti harus dibayarkan pada tahun. Nah, biasanya seperti itu. Ya kan bisa orang pribadi itu bekerja, dia juga punya pekerjaan bebas, juga punya usaha. Nah, contoh ya umpamanya saya dosen sebagai pegawai, saya bekerja sebagai pegawai, dia dipotong PPh 21 juga. Tapi saya juga punya pekerjaan bebas sebagai seorang konsultan, juga seorang akuntan begitu. Lalu saya juga punya usaha umpamanya butik ya, rumah ada butik, ada rumah makan begitu. Itu penghasilan itu nanti akan dijadikan satu. Nah, baru nanti hitung pajaknya berapa, yang sudah dipotong PPh 21 di perusahaan berapa, di kantor berapa, itu nanti sebagai pengurang. Kekurangannya itu harus dibayarkan. Setelah dibayar, baru nanti dilaporkan. Itu yang tadi saya katakan mekanisme self-assessment system. Oke, silakan ada lagi. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Ya, silakan nanti dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Kalau sekiranya nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, besok kita masih pertemuan, bisa ditanyakan pada awal atau mungkin pertengahan, karena teorinya tidak terlalu banyak lagi, tambahannya tinggal nanti latihan-latihan yang akan saya berikan, ya sebagai latihan untuk ujian nanti. Oke, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sekian, ya. Kita akan ketemu pertemuan berikutnya. Saya berharap kita menjaga kesehatan, tetap sehat selalu, ya, supaya nanti untuk kegiatan berikutnya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam.